Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memudahkan siswa memahami komponen unit yang akan dioperasikan. Ingat pesan pelatih, tidak ada yang tidak bisa, yang ada mau atau tidak. Dunia ini tidak kekurangan orang yang bernyali, tapi dunia butuh banyak orang yang beratitude. Buma bisa, harus bisa, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan semangat pagi Luar biasa. Di sini kami akan menjelaskan apa itu P2H. P2 adalah prosedur pemeriksaan harian yang harus dilakukan oleh seorang operator sebelum mengoperasikan unit. Tujuan dari P2H sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui kerusakan unit lebih awal, yang kedua untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah dengan biaya perbaikan yang lebih hemat, yang ketiga itu memberikan rasa nyaman kepada operator. Sekian dari kami. Saya tutup dengan semangat pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan P2H, yaitu di bagian depan unit. Untuk unitnya sendiri itu HD465 dengan nomor lambung 47. Yang pertama itu ada cooler group. Di sini ini grill radiator namanya. Terus di dalamnya ini ada aftercooler. Aftercooler berfungsi untuk mendinginkan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar, sehingga udara menjadi padat dan tenaga engine bertambah 5-10%. Selanjutnya ini ada steering hoist cooler, berfungsi untuk mendinginkan oli steering dan hoist. Kemudian ini ada kondensor AC, berfungsi untuk mendinginkan suhu panas yang ada di dalam kabin. Di atasnya ada fuel cooler, berfungsi untuk mendinginkan sisa-sisa fuel dari injektor. Kemudian di belakang aftercooler ini ada yang namanya radiator, yang berfungsi untuk sebagai tempat penampungan air pendingin. Di sini juga ada lotto box yang ini switch warna kuning, yaitu bernama disconnect starting, berfungsi untuk memutus aliran pada steering motor. Kemudian yang warna merah ini ada disconnect baterai, berfungsi untuk memutus arus pada baterai. Kemudian ada emergency stop untuk memutus aliran fuel. Kemudian di sini juga ada fire suppression activator, berfungsi untuk mengaktifkan fire suppression. Kemudian di sini ada lampu jauh dan lampu kerja. Ini akan menyala pada saat unit beroperasi. Kemudian ini lampu sein untuk bagian kiri, dan di sana ada lampu sein untuk bagian kanan, yaitu untuk memberi isyarat kepada operator lain kalau unit mau berbelok. Lanjut ke bagian kiri unit. Untuk bagian kiri unit, yang pertama itu di sini ada steering control valve, berfungsi untuk mengontrol oli steering pada saat unit mau berbelok. Di sini ada dryer AC, berfungsi untuk mengabutkan freon. Di sini ada kompresor tank, kompresor AC. Kompresor AC berfungsi untuk kompresor AC akan bekerja ketika unit sedang hidup, dan di sini ada alternator, berfungsi untuk mensuplai arus ke baterai pada saat sistem charging. Kemudian di sini ada breather fuel ya, untuk pernapasan dari tangki fuel. Kemudian di sini ada fuel filter, yang ini naik
pressure, dan yang ini oil lower pressure. Kemudian di sini juga ada engine oil filter untuk memfilter oli engine. Di sini ada filler buat oli engine-nya. Ada filler buat oil engine. Di sini juga ada dipstick-nya. Ya, di sini ada dipstick-nya, dipstick oli engine. Kita akan mengeceknya. Kita angkat terlebih dahulu, lalu kita celupin lagi. Kemudian tarik lagi dan datarkan. Ini oil engine-nya berada di antara high dan low, berarti ini oil engine-nya masih bagus. Di sini ada feed pump. Feed pump itu berfungsi untuk mensuplai fuel ke fuel system. Di sini juga ada ECM atau electronic control module yang berfungsi untuk mengatur kapasitas, timing, dan pressure dari injection pump. Kemudian di sini ada pipa-pipa dari steering control valve yang akan disalurkan untuk menggunakan selotron dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada suspensi front, berfungsi untuk peredam goncangan sehingga di dalam kabin tidak terasa goncangannya. Di sini juga ada disk untuk pengereman di bagian depan. Kemudian di sini ada arm crank. Arm crank ini berfungsi untuk menjaga agar tidak terlalu goyang banget atau sama seperti suspensi fungsinya. Kita lanjut ke dan tayar. Ini tayar nomor 1, sana nomor 2, sini 3, 4, 5, 6. Ini tayar nomor 1. Tayar nomor 1 ini ada yang namanya tread. Dari sini ke sini, ini namanya tread. Kemudian dari sini ke sini namanya sidewall. Tread sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama dari sini ke sini itu namanya solder. Ini laknya atau bagian tengah ini. Kemudian bagian sela-selanya itu namanya screw. Kita masuk ke kode dari tayar AD465. Kode tayarnya yaitu 24.00R35. 24 sendiri itu lebar dari treadnya sini ke sini. Kemudian 00 itu aspek rasio itu perbandingan antara sidewall dengan tread. Perbandingannya itu 100%, jadi 00. Berarti panjang atau lebar sidewall sama dengan lebar tread. Untuk sendiri itu artinya radial, banyak tipe radial 35 itu diameter ring atau balutnya dari sini ke sini. Untuk ring di sini ada bearing. Kemudian kalau di kedua itu dicek nut-nutnya lengkap atau tidak dan kencang atau tidak. Kemudian dicek juga bagian sidewall ada sayatan apa tidak, dan ini aman. Kita masuk ke sini.
sini ada central grease untuk melakukan pengerisan atau pelemasan. Kemudian di sini ada yang namanya silinder root atau silinder steering. Silinder steering ini akan bekerja ketika unit akan berbelok. Kemudian di sini ada tirut. Sini ada Tirut berfungsi untuk ini berfungsi penyesuaian kemiringan sudut ada karung besar dari roda. antara Kemudian unitnya tidak lebih aman. Sini ada fuel tank. dan di sini ada dari tangki transmisi. Ada tangki transmisi ini berfungsi untuk sebagai tempat penampungan oil transmisi. Ini ada manual filler. Kemudian Sini ada filter yang untuk pengawasan. kita lanjut ke di sini ada pipe cooling filter berfungsi untuk memfilter pendingin dari brake. Ini ada grease and steering oil berfungsi untuk memfilter oli steering and grease. Kemudian di sini juga ada transmisi oil filter. Ini ada filler transmisinya untuk pengisiannya. Di sini di bawah juga ada level untuk melihat kapasitas dari transmisi itu sendiri. Ini masih aman. Ini seharusnya di sini ada gambar pada saat engine hidup. Untuk levelnya itu harus berada di bawah sini. Kalau engine mati itu harus berada di atas sini untuk levelnya. Kemudian kita ke sini. Ini adalah tangki hidrolik. Ini ada gagnya buat melihat kapasitas dari tangki hidrolik. Kemudian ada tempat pengisiannya atau fillernya. Di atas ini ada breather untuk pernafasannya. Kemudian kita masuk ke sini. Di sini ada filter brake untuk memfilter atau menyaring kotoran-kotoran dari oil brake-nya. Di sini juga ada akumulator. Ini akumulator yang berfungsi untuk menampung oli dan udara. Karena pada saat melakukan injak pada gas atau akselerasi itu kalau dilepas itu ada angin yang dikeluarkan itu berasal dari akumulator. Di sini ada silinder dam. Silinder dam di sini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan vessel. Ini termasuk single acting karena memanjangkan root dengan tenaga dari hidrolik dan memendekkan rootnya dengan beban dari vessel itu sendiri. Kemudian ini ada lampu tayar. Ini lampu tayar ini digunakan pada saat malam hari untuk melihat sisi tayar bagian belakang. Karena pada saat dumping, pada saat mundur itu pada malam hari itu susah untuk lihat dari spion, sehingga ada ciptakan lampu tayar. Di sini juga ada lampu pilot. Ini akan menyala ketika muatan itu sudah tercapai, yaitu 55 ton. Kita masuk ke tayar nomor 3. Tayar nomor 3 sama seperti tayar nomor 1. Kita cek baut-bautnya. Di sini pakainya wheel drive. Kalau di depan itu pakai bearing. Di sini ada baut-bautnya cukup komplit ya.
agak kencang. Untuk kapasitas file drive sendiri itu 42 liter. Di sini ada kode yang sama, 24 itu section width atau treatnya, 00 itu aspek rasio dari sidewall dan treat, R itu untuk radial, 35 itu untuk diameter balok. Ini ada bintang 2 itu menunjukkan kualitas dari tayar, bahwa tayar itu bisa untuk bermuatan. Kita cek juga ada sayatan atau tidak, sobekan atau tidak. Sekian presentasi kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup tangan. Semangat pagi. Saya buka dengan semangat pagi. Luar biasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan P2H bagian belakang dan kanan dari unit Komatsu 465-7. Baik, yang pertama kita cek ya, shock ejector di sini terpasang atau tidak. Kita tidak terpasang, kita periksa antara tire dan tire, lak, solder dan soldernya sobek atau tidak. Terus kita bergeser di sini. Di sini ada diferensial dan final drive. Di antaranya itu biasanya ada rembesan. Di sini kita periksa apakah rembesan itu atau tidak. Lalu sini ada suspensi. Ini ada lock-pin-nya. Aman atau tidak kita periksa. Lalu sini ada lampu brake, lampu rem. Dia menyala saat kita ngerem ya, saat di atas unit nanti. Ini ada lampu sen atau turn signal, lampu tanda belok. Itu ada lampu kerja, lampu tanda mundur. Ini ada alarm buzzer. Ini terminal grease atau central grease. Lalu kita periksa torque root-nya. Periksa lock pin-nya terpasang atau tidak, potong atau tidak, atau bagaimana. Secara visual kita lihat slack adjuster dalam kondisi baik atau tidak. Terus ini ada suspensi lagi, kita periksa lagi ya, lock pin-nya. Di sini ada sensor payload, kita periksa kabel-kabelnya aman atau dia masih nyambung, takutnya ada yang putus atau bagaimana. Jika sudah aman di sini, kita geser ke tayar nomor 5. Kita lihat solder, lak, soldernya, rock ejectornya ada 2 ya, kanan dan kiri. Kita periksa rock ejectornya terpasang, lock pin-nya ada, bannya sobek atau tidak, jadi rembesan atau tidak di antara final drive dan diferensial. Lalu setelah itu kita geser ke bagian kanan. Sini ada tire nomor 6. Kita periksa sidewall-nya, takutnya ada yang sobek. Sini ada final drive ya. Kita periksa, biasanya kalau final drive itu ada rembesannya di sini. Ada banyak rembesan. Oke, ini aman. Baut-bautnya kita periksa. Lalu geser ke sini. Di sini ada silinder dam ya. Letaknya ada di sini. Nah, dam ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan pesal. Kita periksa adakah rembesan di antara hidroliknya. Jika tidak, berarti aman. Di sini ada fuel tank. Kita melihat, cara melihatnya tuh di sini. Nah, ada fuel gauge-nya. Ini kayaknya udah mau habis, sepertiga lagi. Sini ada manual filler untuk pengisian manual. Di sana ada breather-nya untuk pernapasan. Kita lihat apakah aman atau tidak, terjadi rembesan. Di sini ada fast filler-nya, pengisian cepat. Baik, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya ya. Nah, sini kita periksa suspensi depannya ya, bagian kanan front
ini kita periksa adakah rembesan. Sini ada central grease-nya baik atau tidak kondisinya. Sini ada disc brake untuk bagian sini. Ini ada disc brake bagian pengereman tuh. Di sini ada A-frame. Kita periksa potong atau tidak bagian ke bawahnya. Sini ada silinder steering, ada bocoran atau tidak secara visual. Kita lihat atau pilotnya aman. Lalu kita pindah ke atas. Sini ada turbo charger yang ditutupi oleh cover ini. Di sana ada motor starternya. Bagian di dalam ada motor starter. Terus sini ada water pump. Kita lihat sepertinya aman, baik. Sini ada kipasnya. Kipasnya aman, tidak ada potong atau segala macam. Sini ada fan belt ya untuk memutarkan kipas dan engine. Kita periksa kelonggarannya, kekendorannya, masih kencang. Terus kendor, kita laporkan ke pengawas. Baik, mungkin segitu P2H bagian belakang dan kanan. Saya tutup dengan semangat pagi luar biasa. Saya buka dengan semangat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan B2H di atas dan di luar dan di dalam kabin. Pertama, kita cek spion dulu. Kalau kotor, kita bersihkan spionnya. Yang kedua, di sini ada rotary lamp. Kita akan melihat secara visual apakah pecah atau putus itu. Terus di sini ada fire suppression yang berfungsi untuk memadamkan api di dalam engine secara otomatis. Nah, ini kita harus mengecek ini ada gap levelnya. Ini harus berada di tengah-tengah, yaitu di hijau. Jika ini di merah maka sudah tidak bisa difungsikan lagi. Ini udah baik, ini di hijau. Terus di sini itu ada auto loop. Auto loop itu berfungsi untuk adalah sistem pelumasan otomatis untuk kapal-kapal yang membutuhkan pelumasan. Di sini ada tangki radiator yang berfungsi untuk menyimpan air coolant. Nah, ini adalah pre-cleaner yang berfungsi untuk menyaring udara kasar sebelum masuk ke dalam air cleaner. Air cleaner adalah berfungsi untuk membersihkan udara sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Ini membersihkannya lebih halus daripada pre-cleaner. Di sini tuh ada dash indikator. Ini berfungsi untuk mengetahui apakah air cleaner ini tersumbat atau tidak. Nah, di sini ada baterai, teman-teman. Baterai itu berfungsi untuk sebagai penyimpan arus. Kemudian untuk ditransferkan kepada komponen-komponen yang membutuhkan arus. Nah, di sini kita hanya mengecek secara visual saja untuk baterai ini. Terus di sini ada apar. Apar ini merupakan alat pemadaman api ringan. Nah, di sini ada level gapnya. Jika masih berada di hijau berarti masih aman. Atau kalian juga bisa mengangkatnya dan menggoyangkannya. Jika terdengar bunyi pasir berarti masih aman. Nah, ini adalah pemeriksaan di dalam kabin. Pertama, pastikan untuk memakai seatbelt. Kemudian di sini juga ada dam lever yang ke atas itu untuk raise, untuk mengangkat vessel. Di sini itu untuk hold, untuk menahan vessel. Ini float saat posisi mengambang, dan untuk lower saat vessel diturunkan. Terus di sini tuh ada steering wheel untuk fungsi untuk menggerakkan arah kendaraan. Ini untuk klakson. Ini ada rem retarder yang berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan. Di sini tuh ada tuas yang mengatur tentang lampu kerja, lampu utama, dan untuk
rating kanan, rating kiri. Dan di sini tuh ada tuas atau switch untuk mengatur. Ini untuk wiper. Dan selanjutnya tuh di sini ada panel monitor. Ini tachometer, ini speedometer. Yang ini berfungsi untuk mengetahui RPM saat engine sedang running. Ini untuk mengetahui kecepatan unit kita. Di sini ada engine water temperatur. Di sini ada transmisi oil temperatur. Ini ada brake oil temperatur. Dan ini ada level daripada fuel itu sendiri. Di sini ada level daripada transmisi. R itu untuk mundur, N netral, D itu drive. Jadi kalau D itu giginya langsung dari gigi 2 sampai gigi 9, gigi 6. Ini ada parking brake yang berfungsi untuk saat parkir. Nah, di sini ada starting switch, dan di sini tuh tombol-tombol untuk AC. Sedangkan di sini itu adalah radio. Nah, yang di sini itu power window. Ini untuk menurunkan kaca. Ini yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Ini power window. Nah, untuk yang sebelah sini adalah fire system aktivator secara manual. Jadi kalau terjadi fire cache, ini ditarik dan dipencet sekuatnya sehingga mengaktifkan fire suppression secara manual. Ini untuk saat engine hidup ya. Pertama kita nyalakan dulu engine-nya. Ini untuk mengatur arah AC kita. Dan di sini tuh untuk mengatur daripada kekuatan AC, low, 1, 2, dan high. Nah, di sini tuh ada radio teman-teman. Kita cara mengaktifkannya itu ada di sini, tombol ini. Ini kalau ditekan ini mati dan ditekan lagi akan hidup. Selanjutnya di sini ada panel selektor. Ini berfungsi untuk mengubah tampilan dari panel. Nah, di sini kan ini ada house meter. Kita bisa menggantinya seperti ini. Kita bisa ubah dengan tombol ini. Di sini ada check bulb, ini untuk melihat. Boom. Selanjutnya kita akan melakukan tes brake. Kita akan melakukan tes pada service brake, yaitu pada 1870 rpm. Nah, yang pertama itu kita injak service brake, kita nonaktifkan parking brake, kita atur luasnya ke D, kemudian kita injak pedalnya sampai 1870 rpm. Karena unit tidak bergerak berarti remnya aman. Kita pastikan ke netral dulu, kita parking brake. Selanjutnya kita akan mengetes retarded brake, yaitu pada 1400 rpm. Pertama kita aktifkan retarded brake, kita matikan parking brake, kita atur ke posisi D, kita gas sampai 1400. Parking brake, yaitu pada 1670 rpm. Aktifkan parking brake,
pagi. Jadi saya akan menjelaskan P2H setelah unit itu dioperasikan atau engine setelah hidup. Jadi kita melihat ada panel di indikator yang menyala, kita cek kembali. Habis itu AC kita matikan, radio kita matikan. Setelah itu lampu kita matikan, parking brake, seat belt kita lepas. Setelah itu kita lanjut ke bawah. Setelah kita di luar unit, di bawah unit, kita lihat fisiknya dari depan. Adakah bekas tabrakan atau penyok akibat insiden atau operasi? Habis itu tabrakan atau insiden senggolan, kita lihat injakannya, stepnya. Terus kita ke kiri, kita lihat ada kebocoran apa enggak di bagian oli, filter-filternya. Terus hose-nya ada kebocoran apa enggak. Kita masuk sini ke tire, kita lihat fisiknya apakah ada sobekan bekas operasi akibat operasi. Terus oil hidroliknya kita lihat ada kebocoran apa enggak, oil transmisinya kita lihat ada kebocoran apa enggak. Kita cek ulang kembali final drive-nya, ban belakangnya kita lihat ada sobekan akibat operasi apa enggak, final drive-nya ada baut-baut yang lepas atau tidak. Kita berjalan ke belakang, habis itu kita lihat di sini ada material yang nyangkut di sela-sela tire apa enggak. Di bagian belakang ada rembesan oli final drive atau oil differential, ada setelah grease yang bocor-bocor atau tidak normal saat setelah dioperasikan. Fisiknya dilihat. Kita ke kanan seperti biasa, final drive kita lihat baut-bautnya ada yang lepas atau enggak, roda tire-tirenya ada yang sobek atau enggak, kita lihat lagi. Terus fuelnya kita lihat, kita periksa di sini. Kalau fuelnya habis diisi. Habis itu tire nomor 2 kita juga periksa, lihat ada yang sobek atau kejanggalan pada tire akibat operasi. Masuk ke sini kita lihat ada kebocoran atau kejanggalan atau kerusakan akibat operasi, ada yang bocor apa enggak. Kita lihat panbeltnya di sini aman, sekiranya aman. Sekian dari saya akhiri dengan semangat pagi. Audio Jungle.